Sudah mulai dari sekalian, saya akan mencoba menerangkan terkait dengan kepemimpinan di masa depan. Jadi manajemen kepemimpinan, antum semua adalah harus mengerti, apalagi walaupun berbagai jurusan harus tahu, apalagi ada di semuanya besok adalah sebagai seorang calon-calon pemimpin. Saya akan mencoba menyampaikan manajemen kepemimpinan itu membangun integritas, profesionalitas calon pemimpin masa depan. Siapa calon-calon pemimpin masa depan itu diantaranya antum-antum semuanya dari semuanya. Maka harus mempunyai apa? Integritas. Integritas itu apa? Mempunyai gampangannya bahasa adalah kritik, mempunyai apa? Pengen dan pengen. Profesionalitas. Bagi seorang harus cari profesional. Apapun bidang keilmuannya, apapun yang kamu miliki, sebisa mungkin harus profesional. Apalagi calon-calon. Nah, ini sudah tahu atau sudah dibaca ini ya, sekalian mungkin barangkali ada 4 poin penting ya, ada 4 poin penting dalam membangun integritas calon pemimpin. Di antaranya adalah lakukan yang terbaik dalam suatu ya, apapun yang harus ya kerjakan harus melakukan yang terbaik. Sama kita ini adalah masih belajar lakukan yang terbaik karena kebaikan untuk ini. Jadi siapapun antum, siapapun kita belajar kepada siapa harus melakukan yang terbaik karena yang terbaik akan kita dapatkan yang terbaik. Yang kedua adalah pantang menyerah, apalagi kita masih mahasiswa, calon masa depan. Di antara kita ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi seorang mungkin barangkali siapa tahu nanti di antara panjenengan ada yang jadi wali kota, bupati, mungkin camat, tidak tahu. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita sampai saat ini. Maka teruslah kita berharap. Berharap adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Entah berhasil atau tidak, kita hanyalah bisa berharap. Berharap pada siapa? Berharap pada diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini indahnya usaha. Rakit dahulu, renang-renang ke besok kelak siapa yang tahu. Maka hari ini antum adalah untuk membangun seperti itu. Yang keempat, sukses itu adalah pilihan. Kalau kita nanti jadi orang sukses, itu pilihan kita. Tapi sukses dan tidak. Kesuksesan itu tidak dilihat dari manajerialnya. Kamu jadi orang kaya belum tentu sukses. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi terbasuki mau beliau segala sesuatu akan membutuhkan biaya itu yang sama kali semuanya. Jadi walaupun misalkan jatuh di tandur, menurut tani, tapi bagian ada di sini. Lalu lihat orang buta berjalan gini dengan suami istri, tapi perasaannya luar biasa, enaknya itu pun bahagia. Jadi di sinilah, jadi kesetiaan itu adalah pilih apa nih? Sukses itu adalah pilih, semuanya jadi orang harus sukses. Cuma klasifikasinya. Orang kaya pun membutuhkan orang miskin. Orang kaya membutuhkan orang miskin, orang semuanya membutuhkan. Orang pintar membutuhkan orang bodoh. Sama. Jadi kita belajar dengan sama untuk apa? Untuk membangun. Jadi lakukan yang terbaik dengan 3 apa nih? 3 kesuksesan. Yang pertama, punya kemampuan mengelola dan mengarahkan diri sendiri. Kita harus sadar, harus diawali mempunyai kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Saya ini kira-kira mampu enggak kalau menjadi seorang pemimpin? Mampu enggak? Maka ketika belajar latihan apa? Presentasi tak suruh mencoba untuk berlatih berbicara. Seperti antum memimpin sebuah lembaga, mengarahkan yang terbaik. Kita latihan pasti belum tentu baik, tapi akan ada salah. Teamwork semuanya akan membentuk tim, nggak mungkin segala sesuatu akan dibentuk tim. Satu rumah tangga itu juga sama tim. Akan membuat rumah pasti koordinasi dengan istri, mungkin mertua atau orang tua kita sendiri. Kamu kalau bikin rumah seperti ini, mungkin adabnya sudah ada ngalor atau ada bujur, itu pun semuanya adalah bentuk sama. Apalagi dalam sebuah organisasi atau mungkin membuat lembaga apapun kita membentuk tim yang solid. Sama dalam satu kelas ini. Karena apa? Sebuah kemungkinan kecil adalah ketua kelas. Ketua kelas sudah kamu pilih, apapun yang dirapatkan, apapun yang menjadi keputusan di dalam kelas ini harus kita sembuh. Kita membuat anggaran mungkin satu kebutuhan. Satu kelas angkatan ini kira-kira ada donasi yang harus kita sepakati berapa? Kemarin berapa? 1 bulanan atau 1 minggu? 1 minggu sekali mungkin 5.000 atau 2.000. Tapi kan harus ada keyakinan. Ya dalam satu kelas ini mungkin ada yang harus kita bebaskan. Mungkin barangkali. Tapi kan tidak tahu.
Makanya orang yang tidak kira-kira tidak mampu, jangan ngoyo, mohon maaf sampaikan terus terang, mohon maaf ya saya kadang-kadang kerja puasa, artinya tuh saya ambil kerja, nah, itu pun harus dipertimbangkan dan matang. Kalau yang mampu betul, bisa kalau 5.000 bisa memberi 10.000 berapa? Bukan itu gengsi, tapi untuk bisa menutupi manfaat yang lain. Yang ketiga adalah punya kemampuan melakukan perubahan dan mencapai misi dengan hasil terbaik, kemudian bisa menghasilkan para calon-calon pemimpin yang lebih baik. Jadi antum saya buat seperti apa ketika presentasi, jangan hanya membaca, tapi bagaimana mengolah jawaban-jawaban itu hanyalah untuk kemampuan mengasah kemampuan kalian. Besoklah kita akan berorientasi kepada masyarakat, cara mengambil kebijakan harus ketika kita itu. Jadi seperti ini pengolahannya. Jawaban secara logika itu nggak masalah. Kalau tanya Mbak Betul apa? Mbak Betul jawab ya manusia. Tapi paling tidak kita mempunyai harapan yang baik juga. Karena apa? Untuk mendapatkan memilih calon-calon yang standar untuk ada ini. Nah, karena apa? Definisi calon pemimpin sukses itu adalah sukses utamanya adalah kesetiaan. Maka harus setia. Sekolah juga pamit, kuliah pamit. Ya, pena di sini masuk. Mereka sudah tentukan karena belajar ilmu itu tidak mudah. Kalau kita mencermati taklim bukain wakil simpas tibaring wabul oke bahir saat itu setelah batulik lama sekali kita belajar dalam taklim ada nama yang pertama bukain membukakan kecerdasan cakrawala bagaimana kita untuk bisa melihat dan melihat ya, ini diantaranya. Maka ya dengan melakukan yang terbaik sesuai potensi dan peluang yang Tuhan Allah percayakan kepada kita masing-masing. Allah memberikan seperti kita ini seperti pandangan beda, tapi tujuannya sama untuk menyatukan. Memang berbeda-beda harus, tapi bertujuan sama. Ini tunggal dan tak berbeda-beda, tapi satu tujuan kita orang Indonesia membangun Indonesia yang kita ini contoh mungkin terus berharap, memang harus berharap terus. Belum kita nyampe puncaknya, belum kita berhasil, kita berharap terus. Tidak ada tiap hari. Maka bahwa kita harus setiap hari kita berusaha. Ya. Jangan biarkan kelelahan kegagalan menghentikan mimpi kita. Kita punya mimpi, tapi dalam kelelahan kegagalan bukan berarti sebagai penghalang. Contoh sekolah, belajar pasti ada kegagalan, tapi jangan lelah. Kalau bisa sampai terus tuntaskan, tapi saya nih, tapi nggak tahu kalau nanti tengah-tengah kamu seorang laki-laki atau lamarmu lalu sudah menghadap, nggak apa-apa lah apa daripada berhenti sekolah tapi drop nikah orang, ya benar terus tidak ada gitu. Nih harapan adalah doa. Segala sesuatu yang kita harapkan adalah doa. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka optimis kita harus optimis itu ya optimis. Ya, nih. Nah, sukses itu adalah sebuah pilihan awakmu untuk mengambil jurusan apa ini? Bahasa Indonesia, jurusan PA, itu adalah merupakan salah satu. Dan maka terus, ya, sesuatu aku dari guru bahasa Indonesia. Tidak harus dari guru bahasa Indonesia. Buka kos-kosan, buat kosan apa? Buka les apa itu? Les bahasa Indonesia pun boleh. Buka apapun pekerjaan asalkan kamu ada apa? Ada kreativitas, pasti ada kerjaan. Komitmen terhadap pilihanmu, walaupun bagaimanapun apa yang kamu pilih harus komitmen. Apa tidak senang ya sudah digeluti, insya Allah akan berhasil. Terus optimis. Perjuangkan pilihan harus perjuangkan. Tanpa kamu perjuangkan, yang tenaga waktu terlalu. Maka kalau sudah punya niat yang baik harus diperjuangkan sampai kita. Ya, kalau sudah nih ada 4 tipe manusia yang harus kita pahami, yang akan menjadi teman sehari-hari antum semuanya. Ini kalau Imam Ghazali rajulun yadri wa yadri anahu la yadri. Rajulun yadri wa yadri anahu yadri. Ayo, ya, semuanya itu ada. Di sini ada rangkum. Ada orang tua, ada pengasuh, ada pembaru, ada orang. Ini jangan tipe pemimpin seperti ini. Tipe pegawai pun seperti ini. Pembaru ini. Ya, kemampuan tinggi. Ini orang yang cerdas dan harus kita beri apa? Tanda. Karena ingin merubah kualitas kerja baik.
Nah, maka antum harus belajar dan belajar. Dalam taklim lah, nanti kemarin atas alasan al-fari hari ini. Kalau kamu tidak bisa dan tidak bisa, harus tanya yang lain, biar sama-sama tapi bisa. Nih, kemampuan tinggi, kemampuannya rendah ini, gayanya petentang-petenteng. Kita gambarkan. Tapi ternyata orangnya pintar, tapi tidak bisa ngomong. Nanti kok gawe pun kadang-kadang ada. Orangnya terkenal jadi seorang pemimpin, tapi tidak bisa ngomong pegawainya besar, tapi tidak seperti ini. Dia bisa beri pengayoman seorang pemimpin dan berikan kesejahteraan. Ini orangnya hanya menuntut pekerjaan sampean, tapi kesejahteraannya kurang. Dan kiri mengulang kemampuan rendah, kemauannya tinggi. Ini calon-calon pegawai. Nah, ini jangan seperti ini. Pegawai hanya menuntut gaji dan menuntut hasil kerja mengecewakan, tidak punya rasa bersyukur, terus menuntut pihak lain. Ini jangan sekali-sekali seperti itu. Nah, jadi semuanya haruslah kita belajar dan belajar siapa dengan saya. Jiwa pantang menyerah itu seperti ini, gitu. Kita sudah dilatih tak kenal menyerah sejak anak-anak kita sudah dilatih sejak kecil, gitu. Turun jalan, sampai lempang-lempang, apa tahu pak sepeda kecil, sikile, ketole, gitu. Sepedanya malah ditutup, bahkan di ada nggak ada. Gitu. Tidak ada kita ada tantangan dan juga jalan. Semuanya kita latihan seperti itu. Siap, siap ini pasti akan menghadapi tantangan dan cobaan. Kita ada yang namanya manusia yang menghadapi cobaan dan tantangan. Ya, lanjut. Ini banyak kesempatan, banyak dan lagi. Ya. Nah, ini kalau TikToknya jalan, nanti sampai kilo-kilo sampai di mana? Caranya dalam mengatur. Ini sudah tenang, yang buat tenang bahwa ini batu ada tangan di atas cerah suku. Tapi di atas ini kita diobrol sampai di mana? Ya. Ya, kira-kira itu mungkin ya. Guys, ya. Katakan jangan pernah kita ayo kita terus, jangan menyerah sebelum kita menjadi orang sok.